Rizky dari kelas 10 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kehidupan sosial dan budaya Kerajaan Tidore. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang Kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore merupakan salah satu kerajaan Islam di Kepulauan Maluku, lebih tepatnya di kota Tidore atau Maluku Utara. Pada masa kejayaannya, diperkirakan Kerajaan Tidore memiliki masa kejayaan pada abad ke-16 sampai 18 Masehi. Dan pada masa kejayaannya, Kerajaan Tidore berhasil menguasai sebagian besar Halmahera Selatan, Ambon, Pulau Buru, dan pulau-pulau pesisir lainnya di Papua Barat. Lalu kehidupan sosial di Kerajaan Tidore. Sejak dulu kala, Tidore telah menjadi pusat pengembangan agama Islam di kawasan Indonesia Timur. Kuatnya pengaruh agama Islam di kehidupan mereka, maka yang pertama, para ulama memiliki status dan peran yang penting bagi masyarakat. Lalu yang kedua, kuatnya relasi antara masyarakat Tidore dan Islam tersimbol dalam ungkapan mereka, yaitu adat G Mauri Syara dan adat Mauri Kitabullah. Perpaduan ini masih berlangsung harmonis hingga saat ini. Lalu yang ketiga, berkenaan dengan garis keturunannya, masyarakat Tidore menganut sistem matrilineal. Namun tampaknya terjadi perubahan ke arah patrilineal seiring dengan menguatnya pengaruh agama Islam di Tidore. Klan patrilineal terpenting mereka sebut Sowa. Lalu yang keempat, menurut sistem adatnya, perkawinan ideal yaitu perkawinan antar saudara sepupu atau kufu. Setiap pasangan baru mereka bebas memilih lokasi tempat tinggal, baik di lingkungan kerabat suami atau istri, atau disebut ultralokal. Lalu yang kelima, masyarakat Tidore banyak yang bercocok tanam di ladang. Tanaman yang banyak ditanam adalah jagung, ubi jalar, ubi kayu, dan padi. Selain itu juga banyak ditanam kelapa, pala, dan cengkeh. Rempah-rempah inilah yang menjadikan Tidore sangat terkenal dan banyak dikunjungi oleh para pedagang asing seperti para pedagang Cina, India, dan Arab. Lalu akhirnya inilah yang menjadi rebutan para kolonial kulit putih. Lalu yang terakhir, untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Kerajaan Tidore menggunakan bahasa Tidore yang tergolong dalam rumpun non-Austronesia. Dalam bahasa ini pula, orang-orang Tidore mengembangkan beberapa kebudayaan seperti sastra lisan dan tulisannya. Dan sastra lisan yang paling terkenal ialah Dola Bololo. Dola Bololo ini merupakan suatu peribahasa dan pantun kilat. Lalu yang kedua ada Dalil Tifa. Dalil Tifa ini merupakan ungkapan filosofis yang diiringi oleh alat tifa dan gendang. Lalu yang ketiga ada Kabata. Kabata ini merupakan sastra lisan yang dipertunjukkan oleh dua regu yang berjumlah genap, yang argumennya itu berupa gurindam, syair, dan bidal. Sekian penjelasan mengenai kehidupan sosial dan budaya di Kerajaan Tidore dari saya. Maaf bila ada salah kata mengenai materi lainnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifah Kansama Salma dari 10 IPS 1. Di sini saya akan membahas tentang Kerajaan Tidore, kehidupan kebudayaannya. Kehidupan kebudayaan Tidore sebagai kerajaan yang berpengaruh turut pula mengangkat derajat bahasa sebagai bahasa pergaulan. Menurut Prof. Masinambau, bahasa Ternate dalam teks bahasa itu bahasa konteks Austronesia dan non-Austronesia. Rakyat Maluku didominasi dengan perekonomian yang tidak banyak menghasilkan karya-karya dalam bentuk kebudayaannya. Selanjutnya saya akan membahas tentang kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonominya, rakyatnya sangat dipengaruhi dengan perkebunan rempah-rempah dan aktivitas perdagangannya yang dikenal sebagai komoditas rempah-rempah yang banyak diperjualbelikan. Kehidupan rakyat Maluku yang utamanya yaitu pertanian dan perdagangan, karena di kepulauannya yang subur. Cengkih dan pala merupakan rempah-rempah yang sangat diperlukan untuk ramuan dan obat-obatan. Dengan kedatangan Portugis yang semuanya untuk berdagang rempah-rempah dan akhirnya ia menyebarkan agama Katolik. Tetapi telah kita ketahui
perkembangan agama Islam sudah ada di sana. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Budiman dari kelas 10 IPS 1. Saya akan menjelaskan tentang letak geografis Kerajaan Tidore. Secara geografis, Kerajaan Tidore terletak di Kepulauan Maluku antara Sulawesi dan Irian Jaya. Letak tersebut sangat strategis dan penting dalam dunia perdagangan masa itu. Pada masa itu, Kepulauan Maluku merupakan penghasil rempah-rempah terbesar, sehingga dijuluki sebagai The Spicy Island. Rempah-rempah menjadi komoditas utama dalam dunia perdagangan pada saat itu, sehingga setiap pedagang maupun bangsa-bangsa yang datang dan bertujuan ke sana melewati rute perdagangan tersebut. Agama Islam meluas ke Maluku, seperti Ambon, Ternate, dan Tidore. Keadaan seperti ini telah mempengaruhi aspek-aspek kehidupan masyarakatnya baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsa Kaila Reviana Destianti dari kelas 10 IPS 1. Saya akan menjelaskan tentang keadaan politik Kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore terletak di sebelah selatan Ternate. Raja Tidore pertama adalah Syahadati, alias Muhammad Nakal yang naik tahta pada tahun 1081. Saat Raja Ternate yang ke-9, Ciri Liliyah yang bersedia memeluk agama Islam berkat dakwah Syekh Mansur dari Arab. Setelah masuk Islam, bersama para pembesar kerajaan, Ciri Liliyah mendapat gelar Sultan Jamaluddin. Putra sulungnya Mansur juga masuk Islam. Kesultanan Tidore mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Nuku dari tahun 1780 sampai 1805 Masehi. Sultan Nuku dapat menyatukan Ternate dan Tidore untuk bersama-sama melawan Belanda yang dibantu Inggris. Belanda kalah serta diusir dari Tidore dan Ternate. Sementara itu, Inggris tidak mendapat apa-apa kecuali hubungan dagang biasa. Sultan Nuku memang cerdik, berani, ulet, dan waspada. Sejak saat itu, Tidore dan Ternate tidak diganggu, baik oleh Portugis, Spanyol, Belanda, maupun Inggris, sehingga kemakmuran rakyatnya terus meningkat. Wilayah kekuasaan Tidore cukup luas, meliputi Pulau Seram, sebagian Halmahera, Raja Ampat, dan sebagian Papua. Pengganti Sultan Nuku adalah adiknya, yaitu Sultan Zainal Abidin. Ia juga giat menentang Belanda yang berniat menjajah kembali Kepulauan Maluku. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Miko dari 10 IPS 1 akan menjelaskan tentang peninggalan Kerajaan Tidore. Masjid Sultan Tidore. Masjid Sultan Tidore telah dibangun sejak abad ke-17. Bangunan ini dibangun pada masa pimpinan Sultan Zainal Abidin. Masjid Sultan Tidore yang unik dan megah ini bahkan menandakan adanya pengaruh Islam yang telah masuk ke wilayah Maluku. Bangunan masjid ini bahkan masih difungsikan hingga saat ini. Kadato Kie atau Istana Kie. Kadato atau dikenal dengan istana merupakan warisan bersejarah peninggalan Kerajaan Tidore. Pasalnya, istana yang sering dikenal dengan Kie Palace atau Kadato Kie ini telah dibangun sejak 1812 oleh Sultan Suhjuante. Istana ini dihadirkan dengan desain interior yang apik dan menggambarkan sejarah Kerajaan Tidore pada masanya. Benteng Tore dan Tahula. Bangunan yang satu ini memiliki pengaruh penting pada masa kolonial Portugis. Benteng Tore dan Tahula yang terletak di dekat Istana Kie atau Kadato Kie sempat digunakan Portugis untuk melawan Belanda.
Bangunan ini bahkan selalu dijaga hingga saat ini karena menjadi bukti kerajaan yang pernah berjuang pada zaman dahulu. Makam Sultan Babula. Makam Sultan Babula merupakan bukti adanya sebuah peninggalan yang bersejarah lainnya. Raja Ternate ke-24 yang dapat memerintah antara tahun 1570 dan 1583, namanya berlabuh sebagai bandara di Ternate karena ia dikenang sebagai yang pertama Sultan mampu memicu antusiasme rakyatnya untuk memerangi penjajah asing yang ingin menduduki Ternate. Benteng Toluko. Benteng Toluko dijuluki Kota Seribu Benteng. Di Ternate masih ada benteng bersejarah, namun salah satu benteng terkenal ialah Benteng Toluko. Benteng yang dibangun dengan seorang Portugis adalah pertahanan untuk mengendalikan cengkeh dan dominasinya di antara orang Eropa lainnya.